Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas layanan dan strategis bimbingan dan konseling komprehensif yang akan dibawakan oleh kelompok 7, Yuyun Andreni, Ninyoman Salwa, dan Karena Noviana. 1. Hakikat bimbingan konseling komprehensif. Bimbingan dan konseling komprehensif merupakan upaya untuk memberikan bantuan secara utuh yang melibatkan konselor, guru mata pelajaran, pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, staf administrasi, orang tua, dan masyarakat. Bimbingan dan konseling komprehensif diprogramkan untuk semua peserta didik. Artinya bahwa semua peserta didik hukumannya wajib menerima layanan bimbingan dan konseling, sehingga persepsi bahwa fokus bimbingan dan konseling hanya pada siswa yang bermasalah saja akan hilang. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling komprehensif perlu memperhatikan ruang lingkup yang menyeluruh, dirancang untuk lebih berorientasi pada pencegahan dan tujuannya pengembangan potensi peserta didik. Melalui bimbingan dan konseling komprehensif, peserta didik diharapkan memahami dan mendapat mengetahui kehidupan yang mencakup kehidupan akademik, karir, dan pribadi sosial. 2. Tujuan bimbingan dan konseling komprehensif. Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, yaitu perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kedua, pengembangan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikannya seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Yang keempat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, seperti penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. 3. Yaitu fungsi bimbingan dan konseling komprehensif. Yang pertama, pemahaman, yaitu membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, preventif, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak dialami oleh peserta didik. Dan yang ketiga, pengembangan, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat, penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang kelima, adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan khususnya konselor, guru atau dosen untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan. Fungsi keenam yaitu penyesuaian. Maksudnya, penyesuaian yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu atau siswa agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis. Dan yang ketujuh, perbaikan, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif atau penyembuhan. 4. Prinsip-prinsip bimbingan konseling komprehensif. Adapun beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai pondasi atau landasan bagi layanan bimbingan komprehensif, yaitu yang pertama, bimbingan diperuntukkan bagi semua individu. Yang kedua, bimbingan merupakan usaha bersama sekolah. Dan yang ketiga, bimbingan bersifat individualisasi, yaitu setiap individu bersifat unik. Dan yang keempat, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. Dan yang kelima, bimbingan menekankan hal yang positif. Komponen program bimbingan konseling komprehensif ada 4, yaitu layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. 1. Layanan dasar. Layanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka pengembangan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan. Layanan ini bertujuan untuk membantu semua siswa agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya. Macam-macam pelayanan dasar. Yang pertama, bimbingan kelas, yaitu program yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontrak langsung dengan para peserta didik di kelas.
Yang kedua, pelayanan orientasi, yaitu pelayanan ini merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan dengan lingkungan baru. Pelayanan orientasi ini biasanya dilaksanakan pada awal program pembelajaran baru. 3. Pelayanan informasi, yaitu pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, bimbingan kelompok. Konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil. Dan yang kelima, pelayanan pengumpulan data, merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pribadi peserta didik dan lingkungan peserta didik. 2. Layanan responsif. Layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Sebab jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Yang kedua, referral atau rujukan alih tangan. Apabila konselor merasa kurang memiliki kemampuan untuk menangani masalah konseling, maka sebaiknya dia mereferal atau mengalih tangankan konseling pada pihak lain yang lebih berwenang, seperti psikolog, psikiater, dokter, dan kepolisian. Yang ketiga, kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Konselor berkolaborasi dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang peserta didik, seperti prestasi belajar, kehadiran, dan pribadinya, untuk membantu memecahkan masalah peserta didik dan mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran. Yang keempat, kolaborasi dengan orang tua, yaitu konselor perlu melakukan kerjasama dengan para orang tua peserta didik. Kerjasama ini penting agar proses bimbingan terhadap peserta didik tidak hanya berlangsung di sekolah atau madrasah, tetapi juga oleh orang tua di rumah. Melalui kerjasama ini memungkinkan terjadinya saling memberikan informasi, pengertian, dan tukar pikir antar konselor dan orang tua dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik. Tiga, perencanaan individual. Layanan ini diartikan proses bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan, berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Pemahaman peserta didik secara mendalam dengan segala karakteristiknya, penafsiran hasil asesmen, dan penyediaan informasi yang akurat sesuai dengan peluang dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik diperlukan sehingga peserta didik mampu memilih dan mengambil keputusan yang tepat di dalam mengembangkan potensi secara optimal, termasuk keterbakatan dan kebutuhan khusus peserta didik. Yang keempat, dukungan sistem. Jadi ketiga komponen tadi merupakan pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik secara langsung. Sedangkan dukungan sistem merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen tata kerja, infrastruktur, misalnya teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran pengembangan peserta didik. Adapun macam-macam dukungan sistem. Yang pertama yaitu pengembangan profesi, yaitu konselor secara terus-menerus berusaha untuk mengupdate pengetahuan dan keterampilannya melalui in-service training, aktif dalam organisasi profesi, aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar dan workshop, atau melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi. Kedua, manajemen program.
Program pelayanan bimbingan dan konseling tidak mungkin akan tercipta atau terselenggara dan tercapai bila tidak memiliki suatu sistem manajemen yang bermutu. Dalam arti dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling harus ditempatkan sebagai bagian terpadu dari seluruh program sekolah atau madrasah, dengan dukungan wajar dalam aspek ketersediaan sumber daya manusia atau konselor, maupun sarana dan pembiayaan. Yang ketiga, riset dan pengembangan, yaitu strategi melakukan penelitian, mengikuti kegiatan profesi, dan mengikuti aktivitas peningkatan profesi serta kegiatan pada organisasi profesi. Ketika orang lain fokus dengan materi ini dan kamu hanya bermain-main, percayalah, kamu adalah salah satu orang yang merugi. Selesai sudah video pembelajaran dari kelompok kami hari ini, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Tetap bahagia selalu, kebahagiaan milikmu, orang hebat pasti akan tetap kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.